Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Nah, jadi ini diawali buat ngajak main anak aku yang kecil karena masih rewel bekas imunisasi kemarin. Jadi ini aku mau ngajak main dulu biar anteng, karena aku mau ngerjain pekerjaan rumah kayak masak, nyapu, lain-lainnya gitu. Nah, ini aku ngajak mainnya sampai dia benar-benar anteng, baru nanti aku tinggal. Kalau misalkan belum anteng-anteng juga ya udah terpaksa aku gendong deh. Nah, ini anak aku yang pertama juga ngikut ngajak main, bantuin aku, dan udah anteng, udah lumayan. Jadi kalau misalkan aku tinggal nggak nangis. Jadi ini aku mau lanjut masak karena udah siang, udah mendekati waktunya jam makan siang. Jadi ini aku mau langsung masak aja. Dan ternyata pas setelah aku cuci ayamnya lagi, ini anak aku malah nangis, minta digendong, dan ini pun udah digendong masih nangis aja gitu. Aku kadang bingung sampai pengen digimanain gitu, digendong udah, ditaruh juga nangis. Dan ya si kakak juga malahan ikut nimbrung buat masak, ikut bantuin. Aku sih nggak apa-apa ya selama anaknya tuh masih bisa dibilangin. Kalau misalkan kata aku jangan ya jangan gitu. Emang sih agak repot ya masak sambil jagain dua anak kayak gini, tapi nggak apa-apa. Selama aku bisa, aku mampu, jadi aku kerjain aja. Nah, hari ini menu masakan aku itu ayam pilet yang dibikin apa tuh namanya ya, chicken katsu kalau nggak salah namanya. Nah, jadi ini aku mau bikin kayak gitu. Ini ayamnya tadi udah aku cuci lagi karena tadi ada bekas jeruk nipisnya itu ya. Ini anak aku lagi aduk-aduk terigu yang mau dicelupin ke tepung panirnya. Jadi bahannya cuma ayam, tepung terigu. Aku pakainya nggak pakai tepung serbaguna karena aku nggak punya stok tepung serbagunanya. Kalau misal pun ke warung itu agak ribet ya. Jadi udah aku pakai tepung terigu aja yang aku kasih garam sama penyedap. Nah, lanjut, ini udah selesai, udah rata. Jadi aku mau masukin si ayamnya ke tepung terigunya dulu, baru nanti taruh di tepung panir. Nah, ini anak aku masih rewel aja, masih ngereok. Jadi aku coba buat nenangin dulu karena dari tadi tuh emang rewel aja ya. Dan ini udah aku pindah ke depan ya. Dan ternyata dia tuh ngantuk ya rewelnya. Jadi ya udah, tadi aku susuin dulu, kasih susu, terus aku ayun, dan ya alhamdulillahnya aku nggak terganggu lagi. Jadi ini aku mau gercep buat ngerjain masakan aku yang belum kelar ini. Oh ya, maaf banget kalau misalkan ada suara-suara selain aku ya, itu anak aku. Soalnya aku PO-nya itu sambil jagain anak aku itu di siang hari. Soalnya kalau misalkan aku PO-nya malam itu aku udah ngantuk, udah capek, jadi aku nggak PO-nya malam. Dan aku juga nggak PO-nya pas anak aku lagi tidur, karena ya aku harus ngerjain pekerjaan rumah yang belum selesai kayak gini nih ya. Jadi pas anak aku tidur, aku ngerjain kayak misal masak atau lain-lainnya, nyapu gitu, ngepel. Jadi kalau misalnya ada yang nggak ke video itu pasti otomatis aku lagi jagain anak aku ataupun anak aku udah kebangun. Nah, jadi ini lanjut, aku langsung goreng si ayam katsunya ini karena udah waktunya makan siang tapi ini belum matang. Dan dilanjut juga buat bikin sausnya. Ini simple aja sih, yang enggak ribet-ribet banget.
Jadi bumbunya ini cuma bawang putih yang dioseng terus sama cabe, dan aku juga pakai saus buat sausnya ya teman-teman. Dan aku pakai sausnya tuh saus yang dari abang-abang, aku kemarin beli cilor. Jadi sayang daripada aku buang, mendingan aku pakein di saus ini. Sebenarnya ada sih saus aku, cuma sayang ya daripada mubazir. Udah kayak gini aja sausnya, dan alhamdulillah ini menu aku hari ini yang satset dan simple kayak gini udah. Jadi nanti chicken katsunya tuh disiram aja. Dan anak aku yang kedua udah bangun nih ya teman-teman. Jadi tuh pas tadi aku masih bikin sausnya itu udah kebangun. Jadi emang tidurnya tuh sekarang sebentar-sebentar semenjak imunisasi. Nah ini aku lagi suapin anak-anak aku yang pertama sama yang kedua. Jadi makannya tuh emang enggak dipisah-pisah ya teman-teman. Dan berhubung anak aku yang kedua nih udah makan nasi, jadi enggak ribet-ribet lagi bikin bubur. Karena anak aku tipe yang makannya agak susah nih buat makan bubur ataupun makan nasi. Jadi ya cuma paling beberapa suap aja, tapi itu pun udah alhamdulillah. Itu aku selingin sama cemil-cemilan kayak makan buah, makan telur rebus, gitu-gitu aja sih. Dan dilanjut, ini aku mau cuci piring karena udah selesai makan-makannya ya. Terus anak aku juga udah tidur lagi. Nah kayak gini nih ya kerjaannya kalau misalkan anak aku tidur, jadi aku tag video, jadi nggak bisa yang namanya VO pas anak aku lagi tidur. Kadang-kadang sih bisa, cuma aku lebih sering pas anak aku lagi main gitu ya, sambil aku liatin sambil aku PO juga. Makanya kenapa ada suara-suara anak aku ya yang lagi bermain, yang lagi bercanda gitu, lagi ngomong-ngomong. Dan untuk si kakaknya ini nggak lagi tidur ya teman-teman, dan katanya anak aku yang kedua ini udah bangun lagi karena emang pas kemarin semenjak imunisasi itu emang tidurnya sebentar-sebentar kayak keganggu gitu sama badannya yang panas. Mungkin karena nggak enak badannya ya, jadi tidurnya tuh cuma sebentar, paling juga 30 menit 15 menit gitu. Jadi aku harus ngerjain pekerjaan tuh emang bener-bener sat-set gitu. Sedangkan pas tadi anak aku tidur itu aku harus makan dulu ya kan, jadi kejeda waktunya dari makan terus lanjut tuh buat cuci piring. Dan ternyata pas cuci piring ini anak aku udah bangun aja, tapi ya nggak apa-apa lah ya, ini yang penting masih di ayunan, masih di aku awasin. Nah ini lanjut, aku mau ngelap-ngelap di bagian wastafel karena anak aku masih antang juga, diajak main sama anak aku yang pertama di ayunan masih aman. Dan mumpung masih belum nangis, masih di ayunan, masih diajak bercanda, ini aku mau langsung ngerjain ngelap-ngelap di bagian dapur karena dapur aku ini udah kotor banget. Aku ngerasa kayak nggak bersih gitu loh teman-teman. Jadi ini aku mau cuci aja semua dari meja dapur, kompor sampai ke yang lain-lainnya. Jadi aku cuma pakai sabun cuci piring, digosok-gosok kayak gini pakai spons, udah. Habis itu dielap pakai elap basah yang udah dibasahin, dilap-lap aja sampai bersih. Karena menurut aku sama aja ya kalau misalnya kita pakai pembersih yang buat meja itu sama sih fungsinya, yang penting bersih, keset gitu ya, nggak ada minyak-minyaknya. Nah ini lanjut buat mindah-mindahin yang ada di meja kompornya ini, di bagian kompor, karena mau dicuci juga pakai sabun cuci piring. Nah ini tinggal digosok-gosok aja. Oh ya, aku juga mau ganti nih sebenarnya di bagian dinding dapur. Di bagian dinding meja kompor ini kan udah kelihatan ya teman-teman tuh gelembung-gelembung kayak gitu. Mungkin karena kena hawa panas ya, tapi aku masih mikirin lagi nih, soalnya mikirin budget. Karena mikir sayang, karena ini tuh masih bisa dipakai, tapi kadang juga ngeliat ini tuh udah nggak bagus, udah nggak estetik lagi,
karena yang stiker yang warna putih juga udah aku lepas ya, yang di bagian meja kompornya, karena udah kotor, nggak bisa yang namanya dicuci kayak gini, nggak bisa dielap juga, karena banyak banget bekas-bekas kayak bekas minyak, bekas masakan gitu. Jadi kemarin tuh sebelum aku ngonten ini aku udah lepas. Jadi ya ini aslinya di keramik kayak gini. Dan kemarin pun pas aku lepas itu banyak banget lem yang nempel di bagian keramiknya, jadi agak susah, agak effort ya teman-teman buat ngebersihinnya. Nah ini udah hampir selesai buat ngelap-ngelap di bagian meja dapur, meja kompor. Nah udah selesai, ini lanjut buat nata kembali dan naro-naro ke tempatnya seperti semula, jadi ya nggak ada yang aku rubah. Dan ini untuk wajan masih aku pakai buat nanti sore buat ngegoreng lagi, jadi nggak aku cuci, aku taruh kayak gitu aja. Dan aku juga belum nge-refill minyak ya teman-teman, karena belum sempat. Dan alhamdulillah ini meja dapur aku udah bersih, wastafel juga udah nggak ada cucian piring yang kotor. Oke deh, segitu aja video aku kali ini, semoga kalian suka ya sama video aku. Dan jangan bosan sama video aku yang gitu-gitu aja. Wassalamualaikum.